Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza Afifa dengan NIM 2213411125. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal internasional terkait mengenai determinan masalah gizi di dunia. Jurnal yang akan saya review yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak balita. Masalah gizi, terutama kekurangan gizi, paling banyak terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Masa balita merupakan tahap yang sangat cepat dalam kehidupan sehingga membutuhkan gizi yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangannya. Masalah gizi dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu penyebab langsung seperti asupan makan yang tidak memadai dan penyakit menular. Kemudian ada faktor penyebab tidak langsung seperti kurangnya ketahanan pangan di rumah, praktik pengasuhan anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi lingkungan yang buruk. Menurut WHO, lebih dari 155 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, 41 juta kelebihan berat badan, dan 52 juta kekurangan berat badan. Konsumsi makanan mempengaruhi status gizi anak balita. Balita merupakan kelompok umur yang rentan mengalami kekurangan maupun kelebihan gizi. Dalam prakteknya, makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan satu atau lebih zat gizi yang diperlukan tubuh. Asupan gizi yang kurang tidak hanya terkait makanannya, namun dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti pengetahuan terhadap status gizi balita, pendidikan ibu, status ekonomi keluarga, dan jumlah anak. Menurut studi Charles dan Ivana tahun 2018, pengetahuan dan pendapatan memiliki korelasi yang substansial dengan gizi pada anak usia dini, sedangkan ASI eksklusif tidak berhubungan. Selanjutnya, tingkat pendidikan ibu, pola asuh, dan penyakit infeksi berkaitan dengan status gizi balita. Tingkat pendidikan ibu akan mempengaruhi pola pengasuhan dan konsumsi ibu dalam upaya meningkatkan kualitas ASI. Pengetahuan ibu akan membantu daya serap informasi gizi yang nantinya akan berpengaruh pada proses pemilihan dan pemberian makanan bergizi pada anak balita, dan dampaknya akan terlihat dari pertumbuhan dan status gizi balita. Tinggi tingkat pendidikan ibu maka semakin berdampak pada penurunan risiko stunting anak balita. Ibu yang berpendidikan menengah ke atas dan perguruan tinggi tentu akan berbeda pemahamannya dengan ibu yang hanya mengecap pendidikan tingkat dasar dan menengah pertama. Karena itu, untuk mengurangi kejadian stunting pada balita, pendidikan ibu yang tinggi sangat penting agar ibu balita memahami apa yang dilakukan untuk menyediakan makanan bagi anaknya. Penyakit infeksi juga mempengaruhi status gizi anak balita. Banyak balita yang menderita gangguan infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Diare dikaitkan dengan peningkatan kejadian kehilangan cairan tubuh, nutrisi dan elektrolit bersamaan dengan penurunan nafsu makan serta asupan nutrisi yang tidak adekuat sehingga dapat menimbulkan risiko kekurangan gizi akut. Penyakit infeksi mempengaruhi penyerapan zat gizi pada anak karena kondisi sakit menurunkan nafsu makan dan kemampuan tubuh menyerap zat gizi dari makanan. Stunting merupakan dampak kronis dari diet kualitas rendah, penyakit infeksi, dan lingkungan tempat tinggal tidak memenuhi syarat rumah sehat. Diperlukan edukasi mengenai pencegahan, pengendalian, dan pencegahan diare sejak dini. Juga pengobatan akan mendukung program penurunan angka stunting pada balita. Jadi dari faktor yang telah saya paparkan tadi, apabila faktor tersebut tidak diperhatikan, maka kemungkinan dampaknya akan signifikan berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak balita, bahkan berdampak pada masa depan anak balita tersebut serta kualitas sumber daya manusia. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.